Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Diskusi pertama tidak mengungkapkan kesimpulan substansial. Tidak ada yang memiliki bukti sekecil apapun yang disebut pengkhianat di sekte itu. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mendorongnya untuk sementara waktu. Setelah pertemuan berlangsung sekitar setengah jam atau lebih, itu berakhir tanpa keputusan yang dibuat. Mungkin itu karena gerbang 10.000 kalajengking telah menarik semua orang mereka ke gunung 10.000 kalajengking, tetapi tidak ada pertempuran yang terlalu intens meletus hari ini. Segalanya tampak sangat tenang. Namun, selama itu adalah seseorang dengan indera yang tajam, seseorang akan dapat menemukan bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Dengan kekuatan gerbang 10.000 kalajengking, mereka pasti tidak mau disegel oleh sekte racun di puncak gunung. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa itu pertempuran besar yang akan benar-benar menentukan pemenang akan menyapu seperti badai segera. Dengan aliran waktu, langit malam secara bertahap menutupi seluruh pegunungan. Malam adalah saat ketika hal-hal beracun terjadi. Suara bergetar sedikit berulang kali muncul di sekitar seluruh pegunungan. Meminjam beberapa cahaya lemah, seseorang akan dapat melihat ular-ular berbisa dan kalajengking berwarna-warni memanjat seluruh tempat di rumput dan di pepohonan. Lidah ular diperpanjang dengan cara yang ganas. Namun, beruntung bahwa itu lapisan tebal serbuk sudah tersebar di sekitar tempat perkemahan. Beberapa benda beracun kecil tidak berani bergerak lebih dekat dalam menghadapi bau tajam menusuk hidung semacam ini. Selain itu, ada ahli dari sekte racun yang menjaga di sekitar tempat itu. Setelah berurusan dengan racun untuk seluruh hidup mereka, itu wajar bahwa orang-orang ini sangat terbiasa menangani hal-hal seperti itu. Perkemahan di malam hari tampak sangat tenang. Api unggun membakar dengan keras dan kadang-kadang meletus menjadi tepukan halilintar. Tempat tertentu di perkemahan yang tenang tiba-tiba pindah, dan sosok hitam kecil dengan cepat bergegas keluar. Setelah itu seperti burung biasa yang dengan cepat bergegas menuju hutan gelap. Meminjam bantuan cahaya bulan yang redup, seseorang dapat menemukan bahwa sosok hitam mungil ini adalah kelabang hitam dengan sepasang sayap beberapa helipil tebal. Karena warna tubuhnya, sangat sulit untuk melihatnya di langit malam. Bahkan jika beberapa ahli menemukannya, mereka hanya akan memperlakukannya sebagai kelabang beracun biasa. Setelah semua, hal ini hanya terlalu umum dilihat di cincin gunung kalajengking langit di mana serangga beracun berkeliaran. Lipan hitam itu dengan sunyi meluncur ke langit sebelum akhirnya membalikkan tubuhnya. Itu benar-benar terbang menuju gunung 10.000 kalajengking ke arah ngarai. Sama seperti kelabang yang hendak terbang di atas jurang, sosok hitam aneh muncul di udara. Sosok itu menangkap bekas di tangannya. Tentu saja, sosok itu secara alami menggunakan doki untuk membungkus tangannya ketika dihadapkan dengan hal yang kotor. Lipan hitam yang tiba-tiba ditangkap segera mulai berjuang. Bagian dalam tubuhnya juga samar-samar memancarkan bau menjijikkan. Sebuah jari menjentikkan dan melanda kepala kelabang itu, mengguncangnya sampai pingsan. Mata acuh tak acuh sosok hitam melayang di atasnya sebelum jarinya tiba-tiba menggunakan beberapa kekuatan dan menghancurkan tubuh kelabang ini. Sebuah catatan kertas kecil yang digulirkan ke dalam bentuk silinder perlahan muncul saat darah hijau mengalir keluar. Api hijau giok bangkit dari tangan sosok itu dan menguapkan semua darah berwarna hijau. Cahaya api itu terpatri pada wajah yang agak biasa itu. Itu mengejutkan Xiaoyan yang telah menggunakan kulit binatang misterius untuk menyembunyikan penampilan aslinya. Xiaoyan melemparkan mayat kelabang itu ke ngarai dan perlahan menarik membuka gulungan kertas. Dia bisa melihat beberapa kata terdistorsi yang muncul di matanya. Semua sudah disiapkan. Petik 1. Hanya ada 3 kata sederhana ini di kertas catatan. Namun, 3 kata ini menyebabkan mata Xiaoyan menjadi sedikit sempit. Tampaknya hal ini tidak sesederhana yang dibayangkannya.
Memang ada pengkhianat dari gerbang 10.000 kalajengking dalam sekte racun. Selain itu, dari arti kata-kata di catatan itu, tampaknya para pengkhianat yang ditanam dalam sekte racun sudah mengatur hal-hal tertentu dengan benar. Selanjutnya, mereka menunggu saat-saat terakhir untuk memberikan sekte racun serangan merusak yang kejam. Meskipun aku telah mengamati bagian dalam perkemahan, tubuh kelabang ini tidak memiliki aroma manusia. Selain itu, ia tidak terbang keluar dari tenda tertentu. Jelas, orang yang mengirim pesan sangat berhati-hati. Xiao Yan bergumam lembut di dalam hatinya. Dia menyimpan pap itu Ernot dan tatapannya mempelajari gunung 10.000 kalajengking yang gelap hitam di kejauhan. Meskipun dia begitu jauh, dia masih bisa merasakan bahwa itu tempat ini berbahaya. Aku harus memberitahu dokter peri kecil tentang ini terlebih dahulu. Jika tidak, kita cepat atau lambat akan jatuh pada momen yang paling tidak terduga. Pikiran ini terlintas di hati Xiao Yan. Setelah itu, dia pindah dan anehnya menghilang dengan lambat. Fajar tiba setelah malam di mana tidak ada yang terjadi. Sebuah suara bersenandung sedikit muncul di semua tempat perkemahan dari sekte racun hanya ketika langit telah menjadi cerah. Hati banyak anggota dari sekte racun yang tahu apa yang diwakili suara ini segera bergetar. Sepertinya mereka akan meluncurkan serangan besar ke gunung 10.000 kalajengking hari ini. Wush! Suara siulan yang tajam terdengar di atas pegunungan. Tiba-tiba, tangisan membunuh dipancarkan. Orang bisa melihat orang-orang padat dari ledakan sekte racun seperti semut, mengerumuni menuju gunung 10.000 kalajengking dari segala arah. Akhirnya, mereka menerbangkan ke puncak gunung di mana gerbang 10.000 kalajengking berada. Tentara besar dari sekte racun baru saja menerobos masuk ke hutan lebat 10.000 kalajengking gunung ketika banyak tangisan tajam tiba-tiba terpancar. Jelas, orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking telah menyembunyikan diri di dalam hutan, menunggu sekte racun menyerang. Meskipun 10.000 gerbang kalajengking disiapkan, kumpulan sekte racun besar yang padat tidak berhenti sedikit pun karena itu. Mereka membawa teriakan yang naik ke langit saat mereka berlari ke hutan dengan mata memerah. Setelah itu, mereka bertabrakan dan bertarung dengan orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking. Ketika pembunuhan dua sekte besar dimulai, para ahli dari kedua belah pihak juga mulai secara berturut-turut menabrak hutan lebat untuk terlibat dalam pembantaian. Pertempuran besar secara alami akan meletus ketika kedua belah pihak ahli kadang-kadang bertemu. Mata Xiao Yan tidak peduli saat dia mengamati orang-orang dari 10.000 Skorpion Sekte, yang tiba-tiba muncul di hutan lebat, saat mereka melempar kantong kabut beracun ke arahnya. Dia menjentikkan jarinya dan fluktuasi yang tak terlihat muncul. 10 orang yang tampak lebih garang dari gerbang 10.000 Skorpion segera menyerbu ke dalam api yang menyala-nyala. Kabut racun juga dengan cepat menghilang ketika masih sekitar 10 kaki dari Xiao Yan. Mata 100 orang ditambah dari sekte racun di belakang Xiao Yan mengungkapkan beberapa kejutan ketika mereka melihat tindakan aneh ini. Hati mereka dengan tenang bergumam bahwa itu orang ini memang layak menjadi penolong yang telah diundang oleh pemimpin sekte. Kekuatannya benar-benar tidak lemah. Terima kasih, Tuan Yan atas bantuanmu. Pemimpin setengah baya menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia melambaikan tangannya dan memimpin sekelompok besar orang ke puncak gunung seperti sebungkus lebah. Mata Xiao Yan mengirim orang-orang ini dari sekte racun saat mereka menghilang ke hutan. Dia secara acak menjentikkan jarinya dan sekumpulan angin panas membakar racun kalajengking yang menerkam dari belakangnya. Setelah itu, dia menoleh dan tertawa, seperti apa tempat-tempat lain. Ruang sedikit terdistorsi di tempat di mana mata Xiao Yan beristirahat. Sosok Medusa perlahan muncul. Dia samar-samar berbicara, para ahli dari sekte racun lebih banyak daripada gerbang 10.000 kalajengking. Ada juga ahli yang meminjamkan tangan di hampir setiap lokasi. Oleh karena itu, serangan mereka cukup cepat. Mereka sudah mencapai setengah jalan ke atas gunung. Mungkin, mereka akan dapat mencapai area di luar gerbang 10.000 Skorpion beberapa saat kemudian. Petik 1.
Xiao Yan samar-samar mengangguk. Namun, para ahli elit dari gerbang 10.000 kalajengking belum bertindak. Bahkan jika sekte racun mampu mencapai tempat di mana gerbang 10.000 kalajengking berada, akan sulit bagi mereka untuk maju bahkan 1 inci lebih jauh kecuali mereka mampu menghilangkan para ahli asli dari 10.000 Scorpion Gate. Medusa terus berbicara. Hei, kepala dari gerbang 10.000 Scorpion, Xie San, Xie Biyan, dan ahli dari Hall of Souls itu belum muncul untuk campur tangan. Selama mereka masih ada, gerbang 10.000 kalajengking tidak akan dikalahkan. Masih ada pertempuran hebat yang menggetarkan jiwa hari ini. Xiao Yan tertawa, kamu harus mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan aura kamu. Jangan biarkan siapapun menemukan kekuatan kamu yang sebenarnya. Tunggu hingga momen penting sebelum muncul. Hanya dengan begitu kamu akan dapat mencapai efek jera. Petik 1. Iya nih. Petik 1 tanda tanya. Itu benar, di mana Xian? Mata Xiao Yan menyapu saat dia mengerutkan kening dan bertanya. Dia memimpin 1 unit Poison Sect, dan ditagih tepat di depan. Sangat mungkin bahwa itu daerahnya akan menjadi yang pertama mencapai gerbang 10.000 Scorpion selain kelompok dokter peri kecil. Medusa tak berdaya menjawab. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata ketika datang ke gadis kecil itu. Tinggalkan dia. Selama tidak ada elit Dou Huang dari gerbang 10.000 Scorpion, kemungkinan dia tidak akan berada dalam bahaya. Kami juga harus meningkatkan kecepatan kami. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Tubuhnya bergerak ketika ia mendengar jeritan pembunuhan yang tersebar di seluruh gunung. Dia menembus hutan. Dia mengepakkan sayap api dan bergegas menuju puncak gunung. Medusa juga menggunakan Douki untuk menggumpal sepasang sayap Douki di punggungnya dan mengikuti di belakang. Langit di atas 10.000 kalajengking gunung kadang-kadang mengalami pertempuran sengit. Namun, para ahli dari kedua pihak tidak merasa tertarik untuk bertempur. Begitu mereka menemukan bahwa itu situasinya tidak tepat, mereka akan segera lari ke arah sisi mereka. Oleh karena itu, langit mungkin tampak menarik dan kacau dari perkelahian, tetapi tidak ada kerugian besar yang diderita. Xiao Yan dan Medusa langsung bangkit. Sesaat kemudian, mereka tiba di tempat yang dekat dengan puncak gunung. Mata mereka menyapu dari atas, hanya untuk melihat puncak gunung yang menjulang menembus ke awan. Puncak gunung tampak seolah-olah kapak telah memotong setengah dari langit. Ada faksi yang sangat besar yang berdiri di atasnya. Kabut hijau pekat menyebar di langit di atas sekte. Kabut racun itu layu dan menutupi seluruh faksi. Orang-orang dari sekte racun muncul satu demi satu di luar faksi itu. Setelah itu, mereka seperti semut saat mereka benar-benar mengelilingi gerbang 10.000 kalajengking. Dengan semakin banyak orang dari sekte racun muncul, banyak sinar cahaya juga mulai berkedip dan muncul. Akhirnya, mereka tetap menggantung di udara. Mereka adalah dokter peri kecil dan para ahli dari sekte racun. The Little Fiery Doctor melayang di langit saat matanya menyapu kabut racun hijau yang tersebar di tempat itu. Suara acuh tak acuh juga bergema perlahan di atas puncak gunung. Xie San, apakah kamu berpikir bahwa itu kamu dapat mengandalkan formasi Poison Cloud ini untuk memblokir serangan sekte racun aku? Petik 1. Haha. Pemimpin sekte dari sekte racun benar-benar hidup sesuai dengan namanya. Kecongkakan kamu cukup hebat. Petik 1. Tawa keras dipancarkan dari kabut beracun ketika suara dokter peri kecil terdengar. Kabut racun segera bergejolak dan banyak sosok manusia muncul dari sana. Akhirnya, mereka berhenti di langit dengan tertib. Mata mereka sedingin es saat mereka menatap ahli dari sekte racun tidak jauh. Mata Xiao Yan menyapu ketika ia melihat para ahli dari gerbang 10.000 Scorpion muncul. Beberapa kejutan melintas di matanya. Itu tak terduga bahwa itu kekuatan keseluruhan dari para ahli ini tidak jauh lebih lemah daripada sekte racun. Tampaknya sekte 10.000 kalajengking benar-benar membuat profil rendah ketika mereka melakukan sesuatu. Pertempuran besar hari ini mungkin agak berbahaya. Pemimpin ahli dari gerbang 10.000 kalajengking adalah seorang pria parubaya yang menampilkan ekspresi gelap, dingin bersama dengan satu set jubah Cina.
Dari cara terhormat di mana para ahli sekitarnya dari gerbang 10.000 kalajengking menatapnya, sepertinya dia adalah orang yang telah berbicara sebelumnya. Kepala gerbang 10.000 kalajengking, Xie San. Ada 5 orang tua di belakang Xie San. Tatapan Xiao Yan berhenti sejenak di tubuh mereka. Kelima orang ini juga memiliki kekuatan kelas Do Huang, tetapi 3 dari mereka tampaknya baru saja melewati beberapa saat yang lalu. Oleh karena itu, beberapa aura di dalam tubuh mereka merembes keluar. Kelompok orang-orang yang berada jauh di belakang adalah ahli Do Huang dari gerbang 10.000 kalajengking. Berdasarkan estimasi kasar, ada kemungkinan setidaknya puluhan dari mereka. Menempatkan lineup seperti ini memang memiliki efek jera. Little Fiery Doctor melirik Xie San. Suaranya setenang air saat dia berbicara, di mana Xie Bian. Panggil orang tua itu juga. Jika tidak, gerbang 10.000 kalajengking kamu akan ditelan oleh sekte racun aku hari ini. Hihi, Sky Poison Woman. Kami belum bertemu satu sama lain selama setahun yang singkat, tetapi kamu menjadi lebih sombong. Gerbang 10.000 kalajengking aku tidak dapat dibandingkan dengan faksi biasa. Apakah kamu tidak takut tercekik sampai mati dengan menelan kita? Pria parubaya, yang adalah kepala dari gerbang 10.000 kalajengking, Xie San, tertawa pelan. Selain itu, Xie Lama adalah seorang ahli yang terkenal di kerajaan Chu Yun untuk waktu yang lama. Kamu, sebagai anggota generasi yang lebih muda, mungkin masih belum memenuhi kualifikasi jika kamu ingin menantangnya. Kilatan dingin samar melintas mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil. Dia tidak membuang-buang napas dan hanya melambaikan lengan bajunya. Pilar Douki berwarna abu-abu yang luar biasa padat meledak dengan eksplosif. Itu memotong udara dan dengan keras menghantam kelompok Xie San seperti bintang jatuh. Wajah Xie San berubah sedikit ketika dia melihat bahwa itu dokter peri kecil menyerang pada perselisihan pertama. Kuat Douki tiba-tiba melonjak keluar. Kelima elit Do Huang di belakang mengeluarkan teriakan marah yang teratur. Tangan mereka ditempatkan di pundak Xie San dan Douki di dalam tubuh mereka dituangkan ke dalam yang terakhir seperti banjir. Wajah Xie San menjadi jauh lebih merah setelah menerima penuangan sejumlah besar Douki. Sebuah pikiran bergerak dalam pikirannya dan kedua tangannya dengan kejam bergerak maju. Sebuah pilar Douki yang agung yang diaglomerasi dari kekuatan 6 orang tiba-tiba ditembakkan sebelum bertabrakan dengan pilar abu Ki yang abu-abu itu. Ledakan yang mengguncang bumi meletus yang menghalangi serangan Little Fiery Doctor. Tidak buruk, kamu benar-benar dapat menerima satu pukulan dari leluhur ini, Do Zong. Sepertinya gerbang 10.000 kalajengking kamu telah melakukan banyak upaya untuk berurusan dengan aku. The Little Fiery Doctor dengan acuh tak acuh menyaksikan riak Douki dari kehancuran. Dia bahkan tidak mengangkat matanya. Suaranya juga berisi sedikit cemoohan. Xie San dengan dingin tertawa. Namun, dia tidak berani merendahkan hatinya di dalam hatinya. Terlalu banyak Douki telah mengalir ke tubuhnya sebelumnya, menyebabkan pembuluh darahnya merasakan nyeri yang membengkak. Jika ini berlanjut beberapa kali lagi, sepertinya dia akan mati karena pembuluh darahnya yang pecah. Bagaimanapun, mereka tidak seperti 3 sesepuh Mulan yang memiliki metode Qi khusus untuk menggabungkan kekuatan mereka. Namun, leluhur ini, Do Zong, juga telah mengatakan hari ini bahwa itu jika Xie Bian tidak keluar, gerbang 10.000 kalajengking kamu akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari bencana ini. Mata dokter peri kecil tiba-tiba berubah dingin seperti segel pada tangannya tiba-tiba berubah. Pousan Poison Fountain misterius. Teriakan dingin baru saja terdengar ketika sinar cahaya abu-abu tebal yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tubuh Little Fiery Doctor. Mereka segera menembak ke arah kelompok Xie San dari segala arah. Sinar cahaya abu-abu tebal bersinar di langit. Korosinya yang kuat meninggalkan banyak bekas luka di langit yang terlihat oleh mata telanjang. Ekspresi Xie San tenggelam saat melihat serangan ini oleh Little Fiery Doctor yang memiliki kekuatan luar biasa. Elit Do Zong memang bukan seseorang yang bisa mereka lawan. Energi yang terkandung di masing-masing cahaya abu-abu ini kemungkinan akan cukup untuk menyebabkan kematian seorang ahli Do Zong. Meskipun mereka bertemu dengan serangan yang begitu kuat,
kelompok Xie-san tidak panik sedikit pun. Ketika sinar cahaya tebal yang tak terhitung jumlahnya mencapai titik di sekitar 100 kaki dari mereka, kabut hijau pekat tiba-tiba mulai bergejolak. Seorang lelaki tua aneh muncul di udara. The Walking Scantang di tangannya dengan kasar memukul udara kosong dan Doki yang megah melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi tirai cahaya yang menutupi udara sekitar 100 kaki di depannya. Tak terhitung jumlah cahaya abu-abu Doki tebal bergegas, akhirnya membawa suara cici saat mereka hancur. Di bawah ledakan Doki abu-abu tebal terus-menerus, tirai cahaya mulai membentuk gelombang riak. Namun, pada akhirnya berdiri ulet dan tidak menunjukkan tanda-tanda hancur. Ledakan berlanjut untuk sementara sebelum mereka perlahan-lahan melambat sampai mereka benar-benar menghilang. Tirai cahaya besar itu perlahan berubah pucat ketika Doki abu-abu menghilang sebelum memperlihatkan seorang pria tua berambut putih yang agak bungkuk di belakang. Orang tua itu mengenakan pakaian biasa dan wajah tanpa ekspresi dengan mata keruh yang sepertinya mengandung kilatan yang menyebabkan hati seseorang merasakan kedinginan. Tangannya memegang tongkat hitam gelap. Tongkat berjalan memiliki kepala kalajengking yang sangat buas dan sedikit cahaya ungu, yang sulit untuk diperhatikan, muncul dari kepala kalajengking. Orang tua itu berdiri di udara kosong. Aura di seluruh tubuhnya benar-benar ditarik ke dalamnya dan bahkan sedikit dari itu merembes keluar. Dalam sekejap, dia muncul seperti orang tua biasa. Namun, para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking buru-buru menyapanya dengan hormat setelah dia muncul. Ekspresi para ahli dari sekte racun juga secara bertahap menjadi serius. Bahkan dokter peri kecil tidak berani meremehkan orang ini yang memiliki reputasi besar dalam kekaisaran Chuyun bertahun-tahun yang lalu. Orang ini harus menjadi elit Douzong dari gerbang 10.000 kalajengking, Xie Buyan, kan? Xiao Yan melihat pria tua yang tiba-tiba muncul. Hatinya menjadi dingin saat dia tiba-tiba berbicara. Ya, Medusa juga sedikit mengangguk. Kesendirian muncul di matanya. Tidak disangka bahwa itu orang tua ini sebenarnya dapat menarik kembali auranya sedemikian rupa. Tampaknya dia tidak menyia-nyiakan tahun-tahun ini. Menurut perkiraan aku, kemungkinan orang ini sudah mencapai puncak bintang 4 Douzong. Jika dia beruntung, dia mungkin bisa melakukan terobosan ke bintang 5 Douzong. Medusa menyuarakan pendapatnya. Wajah Xiao Yan berubah ketika dia mendengar ini. Yun San saat itu adalah yang paling memiliki kekuatan bintang 3 Douzong. Itu tidak terduga bahwa itu orang ini sudah mencapai puncak bintang 4 Douzong. Kekuatan Medusa juga sekitar level ini. Orang terkuat yang Xiao Yan telah temui dalam beberapa tahun ini kemungkinannya adalah pelindung Wu setelah dia menelan jiwa Yun San. Yang berikutnya adalah Yao Lao yang baru saja memulihkan kekuatan spiritualnya. Setelah itu Medusa dan dokter peri kecil. Sekarang, dia mungkin harus menambahkan yang lain ke daftar itu, Xie Bian. Setelah kekuatan seseorang mencapai kelas Douzong, peningkatan satu tingkat sangat sulit. Perbedaan antara kekuatan masing-masing level juga meningkat. Tentu saja, Xiao Yan saat ini tidak terlalu yakin tentang hal ini. Dia hanya berusaha untuk membuatnya melalui kelas Dou Huang saat ini. Meskipun dia bisa bertarung dengan elit Douzong jika dia menggunakan semua kekuatannya, harga yang harus dia bayarkan terlalu besar. Dari sini, orang bisa tahu seberapa kuatnya seorang elit Douzong. Aku harus mulai mencari api surgawi baru untuk meningkatkan kekuatan aku setelah masalah ini selesai. Kalau tidak, aku hanya akan bisa bertarung dengan elit Douzong setelah menggunakan semua kekuatanku. Ini tidak akan berhasil. Xiao Yan diam-diam mengangguk saat pikiran ini terlintas di hatinya. Jika dia ingin menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya serta berhasil bersama dengan Sun Er, dia akan membutuhkan kekuatan yang sangat kuat. Arusnya jelas tidak memiliki ini. Tentu saja, itu sangat sulit jika orang biasa ingin menaikkan levelnya. Namun, itu berbeda untuk Xiao Yan. Menjadi memiliki mantra api, kekuatannya akan membumbung tinggi selama dia bisa menemukan api surgawi baru dan menelannya. Mencapai kelas Douzong dalam jangkauan. Meskipun ini melibatkan bahaya yang sangat besar, pelatihan seperti apa yang benar-benar mulus dan aman?
Xiao Yan perlahan menghisap nafas dalam-dalam. Hatinya menjadi khawatir ketika dia berpikir untuk meningkatkan kekuatannya. Dia juga memiliki rencana awal tentang kemana dia harus bepergian di masa depan. Anak muda benar-benar memiliki ujung yang tajam. Saat itu, ketika aku yang lama mendominasi Kekaisaran Chuyun, kamu hanya bermain dengan lumpur di beberapa sudut yang tidak diketahui. Meskipun ombak baru telah mendorong gelombang lama, aku yang lama ini setidaknya tidak didorong hingga mati. Mata Xie Biyan yang terus menyapu Little Fiery Doctor saat dia berbicara dengan suara lemah. Dalam pertempuran saat itu, aku benar-benar tidak mengharapkan kamu untuk dapat menghilangkan sebagian besar faksi dalam kerajaan Chuyun. Namun, ini juga bagus. Dengan sekte racun ini, aku dapat menghemat waktu dan upaya di masa depan. Selama aku menghabisi kamu, sekte racun ini secara alami akan diubah menjadi gerbang 10.000 kalajengking. Kita hanya perlu melihat apakah kamu memiliki kekuatan untuk menelan sekte racun aku. Kilau dingin melintas di mata dokter peri kecil saat dia dengan dingin berteriak, "Sekte racun 5 sesepuh, ambil formasi. Serahkan Xie Biyan kepada aku." Iya nih. Uya dan 4 sesepuh lainnya di belakang dokter peri kecil dengan cepat menyebar setelah mendengarnya menangis. Mereka membentuk formasi misterius. Douki melonjak dari tubuh mereka saat tangan kelima orang itu bertabrakan. Aura kuat mereka menunjukkan jejak aglomerasi. Mata dokter peri kecil itu sedingin es saat dia melihat Xie Biyan di sisi lain. Dia tidak tahu apakah dia salah, tapi dia melihat kilatan cemoohan samar di mata pihak lain. Sementara Little Fiery Doctor mengerutkan kening sedikit, kilatan dingin tiba-tiba melintas di mata Wuya di belakangnya. Segel tangannya berubah dan aura 5 orang berkumpul bersama. 5 kekuatan kuat ditembak keluar. Namun, serangan ini tidak menyerang orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking. Sebaliknya, mereka menembak ke arah Little Fiery Doctor yang membelakangi mereka. Perubahan mendadak ini berada di luar dugaan semua orang. Bahkan dokter peri kecil itu berhenti sejenak. Namun, stagnasi inilah yang memungkinkan 5 serangan di dekat tiba-tiba mencapai dia. Sosok hitam tiba-tiba dan aneh muncul di belakang-belakang dokter peri kecil segera serangan itu hendak menyerang. Api hijau jade panas tiba-tiba melonjak keluar dan dengan keras bertabrakan dengan serangan itu. Blar! Kuat Douki tiba-tiba meledak dan riak energi megah melonjak keluar. Hihi, tidak terduga tidak ada satupun pengkhianat, tapi 5 dari mereka. Anjing ini menggigit pemiliknya benar-benar kejam. Sosok hitam itu perlahan muncul. Kakinya terguncang sampai mereka mundur selangkah. Setelah itu, dia segera tertawa aneh. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.